Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fauti, NIM 23020200039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran dalam Islam, pokok pemikiran, dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Nah, mari kita simak video ini dengan seksama. Pada saat menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada para pengikutnya tentang cara untuk melestarikan kelompok sosial yang telah dibangun ini. Petunjuknya berisi ketentuan agar umat muslim terus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, yang harus dipertimbangkan adalah wujud sumber ajaran yang sekarang bukan lagi dalam bentuk norma, melainkan sudah dalam bentuk praktek kehidupan sosial, yaitu masyarakat Islam yang Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan yang pokok yang justru menjadi permasalahan adalah pelestarian dari bentuk masyarakat Madinah itu sendiri dan kualitas pencapaian tujuan risalah yang telah dicapai. Awal mula dari konflik ini adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama dan dilanjutkan dengan terbunuhnya Umar, Utsman, terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, serta terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Konflik-konflik tersebut memicu munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Ada beberapa aliran teologi Islam yang muncul setelah Rasulullah dan para sahabat wafat. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang diberikan oleh kalangan orang yang tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dalam upaya menyelesaikan persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata khoroja yang artinya keluar, dan yang dimaksud keluar di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang mana masih sederhana dalam berpikirnya. Jadi sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Nah, doktrin-doktrin dalam aliran ini yaitu yang pertama, khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh, dan seorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Yang keempat, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang kelima, Al-Quran adalah makhluk, dan yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij diantaranya yaitu Umar bin Hudayr, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, dan Nafi bin al-Azraq. Golongan yang kedua yaitu Syiah. Orang-orang golongan Syiah adalah orang-orang yang setia pada Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berdasarkan nas Al-Quran dan wasiat Rasulullah SAW, baik yang disampaikan secara jelas maupun samar. Dan menurut mereka seharusnya tampuk kepemimpinan harus diduduki oleh Ali dan keturunannya dan tidak boleh lepas dari mereka. Adapun doktrin-doktrin aliran Syiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga Ahlul Hal wa Al-Aqd. Yang kedua, kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika Khoibdah baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Yang ketiga, kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Dan yang terakhir yaitu kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Syiah ini diantaranya yaitu Jalaluddin Rahmat, Haidar Bakhir, Haddad Alwi, Nasir bin Muzahim, dan Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Nah, dan yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu, atau secara harfiah dari lafal al-jabar yang berarti paksaan. Nah, asal-usul aliran Jabariyah ini sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, dan doktrin-doktrin ajaran ini
Di antaranya yaitu manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, dan alam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat dan surga neraka itu tidak kekal. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, dan Ad-Diror Husain bin Muhammad An-Najjar. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, Qadariyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Adapun doktrin-doktrin dari ajaran ini yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Kedua, dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Dan yang terakhir, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan sebagai ideologi bangsa. Adapun doktrin-doktrinnya yaitu yang pertama, kekuasaan kepada negara tidak terbatas waktunya. Dan yang kedua, akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk suatu negara. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran ini yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Masuk dalam aliran yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran yang ada dalam Islam. Nama lain dari aliran ini yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail Al-Asy'ari. Ia berguru pada Abu Ali Al-Jubai, yaitu salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Namun setelah itu dia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Asy'ariyah, yakni aliran paham Asy'ari. Adapun doktrin-doktrin dari aliran ini yaitu membahas tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, serta akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Nah, tokoh-tokoh dari aliran ini yaitu ada Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Aliran yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikirannya sendiri. Nama lengkapnya yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Nah, jika dalam aliran sebelumnya yaitu aliran Asy'ari sangat banyak menggunakan makna teks nas agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka Maturidiyah ini dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil-takwil. Adapun doktrin dari ajaran ini yaitu orang mukmin melakukan dosa besar itu tetap mukmin, dan janji serta ancaman Tuhan itu tidak boleh atau tidak mesti berlaku kelak. Adapun tokoh-tokoh dari aliran ini yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi sebagai pendiri, dan ada juga Abu Al-Yusuf Muhammad al-Basdawi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam aliran Murji'ah. Asal-usul dari aliran Murji'ah ini yaitu muncul sebagai reaksi dari aliran Khawarijiyah atau aliran Khawarij yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasi absolut dan merupakan sifat penentu. Nah, Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Khawarijiyah ini daripada terhadap aliran mayoritas, dan sangat kontras dengan aliran Khawarijiyah yang mirip sekali dengan ajaran
Ice-T John tentang dosa yang dihukum mati. Adapun doktrin-doktrin dalam aliran ini yaitu yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan iman itu letaknya hanya di dalam hati. Yang kedua, menurut murjiah ekstrem ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur itu tidak mengetahui Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Nah, dan tokoh-tokoh dari aliran ini yaitu Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Saman, dan Dirar bin Umar. Nah, aliran yang selanjutnya yaitu aliran Nahdlatul Ulama. Aliran ini termasuk dalam aliran teologi baru dalam Islam. Nah, Nahdlatul Ulama ini lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisionalis dengan haluan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini tak bisa lepas dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Adapun doktrin-doktrin dari aliran Nahdlatul Ulama ini yaitu yang pertama, agama Islam merupakan agama yang sempurna. Yang kedua, sifat wajib dan sifat muhal Allah itu ada 20. Yang ketiga, keharusan memiliki suatu mazhab baik dalam dimensi teologis, normatif maupun etis. Dan yang keempat, keimanan. Yang kelima, keadilan. Dan yang terakhir yaitu memprioritaskan agenda kerakyatan. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Masuk dalam aliran terakhir yang akan kita bahas yaitu aliran Muhammadiyah. Aliran Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 1912 Masehi. Gerakan ini lahir di Kauman Yogyakarta, yaitu sebuah kampung di samping Keraton Yogyakarta. Kehadiran Muhammadiyah adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap praktek Islam yang dianggap keliru. Adapun doktrin-doktrin dalam aliran ini yaitu yang pertama, Tauhid Muhammadiyah menggunakan semangat amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sumber dinamika dan kreativitas. Yang kedua, pencerahan umat. Yang ketiga, mengembarakan amal soleh. Dan yang keempat, kerjasama untuk kebajikan serta tidak berpolitik praktis. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Siti Walidah. Nah, demikian adalah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.